hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Siapa di antara Ananda sekalian yang ingin memimpin membaca doa? Ya, Bu. Baik, silahkan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, siapa di antara Ananda sekalian yang sudah mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Yang tahu boleh tunjukkan. Belum, Bu. Baik, kalau belum ada, Ibu akan sekilas menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yaitu kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan atau yang sedang terjadi sekarang. Ada yang tahu tujuan dari bimbingan kelompok itu? Enggak, Bu. Baik. Tujuan dari bimbingan kelompok itu yaitu melatih kita untuk berkomunikasi, melatih kita untuk menghormati orang lain pada saat orang tersebut berbicara, memberanikan kita untuk berbicara di hadapan orang banyak. Cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini yaitu seperti sekarang ini kita duduk melingkar, anggota kelompoknya ada 8 orang, Ibu sebagai pemimpin kelompok, dan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita membahas satu topik bebas. Baik, Ibu juga terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ibu juga mengharapkan Ananda mengikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir. Tidak ada yang setengah-setengah. Ibu juga mengharapkan Ananda sekalian terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Ibu juga di antara Ananda harus mengikuti norma-norma di dalam kegiatan pada saat berbicara. Tidak ada yang memotong pembicaraan teman-temannya. Ananda juga diminta jika ada hal-hal yang tidak bisa dibicarakan selain di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Ananda harus merahasiakannya. Baik, untuk mengakrabkan kita, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Walaupun di antara Ananda sekalian sudah mengenal satu sama lain, tapi untuk lebih mengakrabkan lagi, kita memperkenalkan terlebih dahulu. Cara memperkenalkannya yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, dan hobi. Baik, di antara Ananda sekalian, siapa yang ingin terlebih dahulu memperkenalkan dirinya? Baik, jika tidak ada yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Aziza Rahab, tempat tanggal lahir Parangsirimpuan 18 Mei 2001, hobi memasak. Baik, selanjutnya siapa yang ingin berikut memperkenalkan diri? Saya, Bu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Abdi Nasution, tempat tanggal lahir pada Cirebon 28 Juni 2001. Hobi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septina Malia, tempat tanggal lahir 10 September tahun 2000, hobi membaca. Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Altasya. Tempat tanggal lahir Palembang 11 September 2001. Hobi olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tapi Ramadan Bulan Rahab. Tempat tanggal lahir Padang Selingkuhan 7 Juli 2003. Hobi saya melukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Saria Rahab. Tempat tanggal lahir saya Padang Selingkuhan 1 Agustus 2002. Hobi saya membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Elnora. Tempat tanggal lahir Nova 10 Juli 2001. Hobi saya membaca. Untuk lebih mengakrabkan lagi, ibu mempunyai permainannya. Itu permainannya merangkai nama. Misalnya ibu disambung dengan nama Dita. Misalnya Ajija Dita. Terus Ajija Dita Pita. Dan seterusnya. Baik. Dimulai dari Dita. Dita tapi Tasya. Dita, Pita, tapi Tasya, Dita tapi Tasya setiap nih. Dita tapi Tasya setiap nih. Dita, Pita, tapi Tasya, Septi, Apni. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu topik yang akan kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Ananda diharapkan untuk mengemukakan topik bebas yang sedang terjadi. Di antara Ananda, siapa yang ingin duluan mengemukakan topiknya? Baik, silakan. Menurut saya mungkin mengenai ketepatan bebas. Kata-katanya itu seperti ini. Itu kayak seperti jam malam itu dibatasi sampai jam 8 malam. Berarti PKKM itu seperti kayak waktunya yang sekarang yang dibatasi. Berarti topiknya Ananda tersedianya vaksin di Padang Selingkuhan. Baik, lanjut Ananda. Tapi Rumah sakit penuh di mana-mana. berarti topiknya Ananda rumah sakit yang sudah penuh di mana-mana. Baik, lanjut. Menurut saya topik yang sedang hangat-hangatnya terjadi itu seperti penurunan penghasilan masyarakat secara signifikan diakibatkan pandemi yang sedang terjadi. Lanjut. Diundurnya pelaksanaan pembelajaran tatap muka di setiap sekolah-sekolah. Menurut saya mengenai topik yang sedang hangat-hangatnya di sini yaitu meningkatnya COVID-19 di Kota Padang Selingkuhan. Baik, karena kita sudah mengemukakan topiknya yang akan kita bahas, di antara Ananda sekalian, siapa yang ingin kita bahas topik untuk kegiatan bimbingan kelompok ini? Siapa yang ingin mengajukan topiknya? Saya Baik, Ananda Tasya, siapa yang ingin Ananda Tasya yang akan kita bahas? menurut saya topik yang akan kita bahas itu topik tapi Baik, Ananda. Menurut saya juga ada baiknya kita membahas topik saudara itu. Ananda Dita. Menurut saya juga lebih bagus kalau mengenai topik dari topik. Baik, karena kita semua sudah menentukan topik yang akan kita bahas adalah topik Ananda. Tapi selanjutnya Ibu minta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saudari semuanya telah memilih topik saya, baiklah saya akan memberi penjelasan tentang topik saya, yaitu rumah sakit di kota, baik di kota-kota maupun di daerah. Sekarang sudah banyak terjadi rumah sakit di kota-kota maupun di daerah sudah banyak meningkat pasien COVID-19. Jadi di rumah sakit baik di kota maupun di daerah itu pasien COVID-19, bahkan hotel pun dibuat menjadi rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19. Jadi rumah sakit menjadi penuh. Baik, karena Ananda Sapi sudah menjelaskan topiknya tersebut, Ibu meminta kepada Ananda sekalian untuk menanggapi dari penjelasan topiknya tersebut. Di antara Ananda sekalian, siapa yang ingin mengkasih tanggapannya terlebih dahulu? Di sini tidak ada untuk pemaksaan seperti dijelaskan tadi. Di sini sukarela, tidak ada yang terpaksa. Baik, siapa yang ingin terlebih dahulu memberikan tanggapannya? Saya ingin memberi solusi atau pendapat saya mengenai ramainya adanya rumah sakit misalnya oleh Indonesia karena adanya COVID-19. Menurut saya ada baiknya kita sebagai masyarakat untuk memenuhi peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh atas dunia sebelumnya. Kita memakai masker, kalau keluar rumah kita ada wajibnya memakai masker. Ada baiknya juga kita kalau ada kerumunan itu ada baiknya kita menjaga jarak minimalnya 1 meter. Berarti menurut Ananda ini benefitnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Siapa selanjutnya menurut saya solusi yang membahas tersebut? Ada baiknya setelah kemudian kita sama minum 30 detik. Berarti menurut tanggapan Ananda kita, seharusnya ketika kita keluar rumah kita harus mencuci tangan kita. Baik, siapa lagi? Saya Baik, terkait topik yang disampaikan oleh saudari Sapi, balik lagi ke diri masing-masing dan kesadaran setiap orang untuk menjaga kesehatan baik itu diri sendiri maupun di lingkungannya. Seperti yang dikatakan oleh saudari Asmi, untuk menjaga jarak, memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan 30 detik. Sekian. baik. Selanjutnya siapa? Baik, saudari satu. Pendapat saya tentang pendapat yang disebutkan dari saudari Sapi, lebih baiknya kita kalau tidak memiliki keperluan, baiknya kita tidak usah keluar rumah atau mengunjungi kerumunan. Kalau menurut pendapat saya mungkin dari kesehatan mungkin apabila penyakit ini kita bisa isolasi mandiri begitu di rumah dan hindari kerumunan juga. Apakah Ananda tadi menerima tanggapan dari saudaranya? Dan menerima tanggapan tersebut. Baik, karena kita sudah membahas topik dari saudari Sapi, selanjutnya di sini kita ada yang dinamakan BMB3. BMB3 itu ada berpikir, merasa, bertindak, bersikap, dan bertanggung jawab.
langkahnya berpikir. Ananda diminta untuk berpikir tentang masalah tersebut. Ananda diminta untuk apa yang Ananda rasakan tentang permasalahan tersebut. Bersikap, Ananda diminta sikap Ananda tentang permasalahan tersebut. Bertanggung jawab, Ananda diminta apa yang Anda bertanggung jawab tentang masalah tersebut. Berikutnya bertindak. Anda diminta untuk tindakan apa yang Anda berikan terhadap masalah tersebut. Baik, siapa di antara Anda yang ingin terlebih dahulu memberikan BMB 3-nya? Saya Baik, silakan Ananda Pita. Berpikir. saya berpikir bahwa banyaknya atau penuhnya rumah sakit di luar sana itu terjadi karena masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Saya merasa prihatin terhadap masyarakat di luar sana yang terkena COVID-19. Bersikap. Sikap saya terhadap masalah ini, sebaiknya kita mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak. Bertindak. Tindakan saya tidak keluar hanya Bertanggung jawab. Baik, selanjutnya siapa yang ingin mengumpulkan BMB 3-nya? Ananda nih, bersikap. Sikap saya terhadap penuhnya rumah sakit yaitu sebagai masyarakat kita harus menjaga jarak. Berpikir. Saya berpikir dengan adanya yang terpenuhnya rumah sakit, saya berpikir untuk kita tidak keluar dari rumah kalau tidak ada keperluan. Saya rasa prihatin terhadap masyarakat yang terkena COVID-19 dan saya merasa prihatin terhadap masyarakat. Memang mereka tidak terkena penyakit COVID-19, akan tetapi dengan adanya COVID-19 keuangan masyarakat menurun. Bertindak. Tindakan saya yaitu agar kita selalu waspada dan tidak melalaikan protokol kesehatan. Bertanggung jawab. Tanggung jawab saya yaitu mematuhi protokol kesehatan. Baik. Saya berpikir supaya kita sebagai masyarakat tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan biar rumah sakit tidak mengalami peningkatan. Saya merasa prihatin terhadap para pasien COVID yang sudah terjangkit. Bertindak. Tindakan saya yaitu supaya menjaga protokol yang telah ditetapkan. Sikap saya supaya tetap menjaga jarak, menggunakan masker. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab yaitu tetap mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Saya berpikir bahwa masalah ini merupakan masalah serius, di mana pihak yang berwenang harus mengambil tindakan yang lebih tegas dari sebelumnya agar masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan. Saya merasa prihatin melihat keadaan yang sekarang ini. Bersikap. Sikap saya yaitu saling mengingatkan satu sama lain agar lebih berwaspada. Bertindak.
tindakan saya yaitu menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun keluarga. Bertanggung jawab saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena Ananda semua sudah mengemukakan BMB3-nya, sekarang Ibu meminta komitmen Ananda terhadap permasalahan tersebut. Siapa yang ingin terlebih dahulu mengemukakan komitmennya? Baik, dari Ananda Dita. Mungkin saya menunjukkan bahwa dengan berkomitmen untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan menjauhi kerumunan agar dapat mengurangi pasien COVID-19. Baik, lanjut Ananda Dita. Komitmen saya terhadap permasalahan ini, saya tidak keluar kalau tidak perlu sekali dan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah. Baik, lanjut Ananda Tapi. Komitmen saya tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Baik, lanjut Ananda Tasya. Komitmen saya yaitu lebih menjaga kesehatan, kemudian mengikuti protokol dan perawatan. Baik, lanjut Ananda Sekti. Komitmen saya yaitu tetap menjaga kebersihan dan mengikuti semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, lanjut Ananda Fit. Komitmen saya yaitu untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, karena Ananda semua sudah mengungkapkan komitmennya, dan di sini Ibu akan menyimpulkan tentang topik dari Ananda kami, yaitu tentang rumah sakit yang penuh di mana-mana. Dapat Ibu simpulkan yaitu sebaiknya untuk mengurangi peningkatan rumah sakit yang penuh, sebaiknya kita untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita juga harus tidak berkerumunan dan sebaiknya kita tidak pergi keluar kalau jika tidak terlalu penting untuk keluar. Dan kita harus tetap mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, karena kegiatan kita ini sudah hampir selesai, berhubung juga waktu sudah habis, selanjutnya Ibu meminta Ananda masing-masing untuk mengemukakan kesan dan pesannya terhadap kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, siapa di antara Ananda yang ingin terlebih dahulu mengemukakan kesan dan pesannya? Siapa? Di sini harus sukarela, tidak ada yang dipaksa. Saya, Bu. Baik, Ananda Pita. Kesan
kesan dan pesan saya dalam kegiatan pada hari ini, dengan adanya kegiatan hari ini, kita dapat saling memberi solusi atau tanggapan terhadap masalah yang telah kita bahas tersebut. Pesan Pesan saya, sebaiknya ada baiknya kita mematuhi atau melakukan yang telah kita sampaikan tadi. Salah satu contohnya mematuhi peraturan yang diberi pemerintah. lanjut Ananda. Tapi Kesan dan pesan saya terhadap kegiatan ini, saya dapat menambah ilmu tentang kegiatan yang kita lakukan ini dan bisa bertemu dengan saudari-saudari sekalian. lanjut Ananda Tasya. Pesan saya, semoga dengan adanya kegiatan ini, baik diri saya sendiri maupun teman-teman sekalian, agar lebih menjaga kesehatan masing-masing dan lebih menaati protokol kesehatan. Kesan saya senang bertemu dengan teman-teman baru di sini, dan saya rasa kegiatan saya hari ini sangat bermanfaat. Baik, lanjut Ananda Septi. Pesan untuk saya yaitu pesannya, saya mengetahui hal yang belum saya ketahui dan saya dapat belajar dari sini. Pesan saya untuk semua orang tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, lanjut. Ya, kesan saya pada hari ini yaitu saya dapat menambah ilmu dari ibu maupun Baik, lanjut Ananda Dita. kesan saya terhadap kegiatan hari ini bisa mendapat lebih banyak ilmu dari diskusi maupun kegiatan ini. Pesannya semoga keadaan ini membaik dan kepada kita semua tetap menjalankan peraturan Nah, semua Ananda masing-masing sudah mengemukakan kesan dan pesannya. Karena kegiatan kita ini sudah akan berakhir, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga bimbingan kelompok ini bermanfaat untuk kita kelak. Ada baiknya untuk menutup kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin? Baik, silahkan Ananda Agni. Terima kasih kepada Ananda semua. Ibu menutup kegiatan pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.